Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para peserta PPL Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Uniro Tuban. Bagaimana semuanya? Sehat-sehat? Semoga semuanya senantiasa sehat walafiat. Kami dari tim PPL LP3 Universitas PGRI Runggalawe Tuban akan menyampaikan sosialisasi tentang kegiatan PPL dari mulai pendaftaran, simulasi PPL, pelaksanaan PPL, dan nanti juga pelaporan PPL. Dalam sosialisasi ini nanti akan disampaikan oleh saya selaku Ketua LP3 dan nanti juga dilengkapi oleh Ibu Dr. Anda Khalifah SPC MPD selaku Kepala Pusat PPL PKL. Baik, kita mulai dengan pendaftaran PPL. Pendaftaran PPL ini sudah dimulai 31 Agustus 2020 sampai dengan 12 September 2020. Jadi walaupun Anda sekarang ini mungkin masih sibuk KKN, tolong sempatkan untuk pendaftaran PPL. Karena KKN kan tidak selalu harus standby ya. Jadi tolong sempatkan untuk melakukan pendaftaran PPL ya. Pendaftaran ini dilakukan secara online dengan melampirkan bukti pembayaran PPL, bukti KRS, dan juga melampirkan sertifikat webinar pembelajaran daring yang dilaksanakan dulu tanggal 13 Juli. Jadi ingat ya, dalam pendaftaran online itu ya harus disertai bukti pembayaran, bukti KRS PPL, dan juga sertifikat. Kadang-kadang para mahasiswa itu merasa sudah bayar ya, tapi lupa pendaftaran online. Tiba-tiba dengan seperti itu merasa dirinya sudah daftar. Jadi ingat ya, bukan cukup hanya membayar PPL saja, tapi juga harus mendaftarkan secara online. Ya, mendaftarkan secara online itu nanti harus dilengkapi dengan bukti pembayarannya, bukti KRS memprogram mata kuliah PPL, juga harus juga sertifikat webinar pembelajaran daring yang dilaksanakan 13 Juli. Itu harus diingat ya, harus diingat. Jadi walaupun sekarang ini Anda semua masih melakukan kegiatan KKN, sempatkan, sekali lagi sempatkan untuk melaksanakan pendaftaran PPL. Tentunya ada persyaratan lain, yakni Anda semua tentu sudah menempuh kurang lebih 110 SKS, juga telah lulus mata kuliah persyaratan seperti mata kuliah kegiatan pembelajaran, mata kuliah keahlian khusus. Nah, bagi yang belum lulus PPL 1 ya, diberi kesempatan mengikuti perbaikan, menghubungi dosen pengampu PPL 1 pada saat itu. Jadi penjelasan dari Warek 1 walaupun masih bermasalah ya dalam PPL 1, silakan bisa mendaftarkan, tapi ingat harus diperbaiki juga PPL 1-nya. Kemudian persyaratan lain ya tadi sudah harus membayar PPL, kemudian harus memprogram atau mengisi KRS PPL. Itu harus diingat itu ya. Nah, itu masalah pendaftaran. Sekali lagi pendaftaran ini batas akhirnya 12 September 2020. Kemudian kapan simulasi PPL-nya?
simulasi PPL ini nanti akan dibimbing oleh dosen pembimbing PPL yang sudah ditentukan oleh program studi masing-masing. Nah, bagaimana model simulasinya? Apakah daring ataukah luring? Nah, ini nanti bergantung kesepakatan dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Mungkin dengan dosen pembimbing menyepakati untuk pembelajaran daring, sehingga nanti Anda mungkin praktek pembelajarannya itu dengan membuat rekaman video, ya, kemudian di share, dikirim ke dosen pembimbingnya, atau mungkin dilaksanakan secara luring di kampus. Nah, kalau misalnya dilaksanakan secara luring di kampus, ya tentu harus memperhatikan protokol kesehatan, seperti wajib memakai masker ke kampus, kemudian cuci tangan, cek suhu badan, ya, dan lain-lain. Nah, itu. Jadi mengenai simulasi PPL ini, bagaimana modelnya, daring atau luring, ini bergantung kesepakatan dengan dosen pembimbing PPL dari prodi masing-masing. Nah, kapan simulasinya? Simulasinya ini dimulai 14 September sampai dengan 14 Oktober 2020. Ya. Simulasinya melaksanakan praktek pembelajaran sebanyak 3 kali, kemudian 1 kali lagi melaksanakan ujian simulasi. Jadi ada 4 kali pertemuan dalam simulasi itu, 3 kali simulasi praktek pembelajaran, dan yang keempatnya itu adalah ujian simulasi. Jadi ini harus lulus, ya, karena persyaratan untuk diterjunkan ke lapangan, ke sekolah, itu harus lulus simulasi. Jadi simulasi dilaksanakan 14 September sampai dengan 14 Oktober 2020. Berikutnya, pelaksanaan PPL-nya. Pelaksanaan PPL ini dimulai 19 Oktober 2020 sampai dengan 19 Januari 2021. Jadi upayakan dalam pelaksanaan prakteknya itu upayakan sebelum pertengahan Desember itu sudah selesai. Mengapa? Karena biasanya pertengahan Desember itu sudah libur akhir semester. Jadi mana mungkin kalau misalnya sudah libur akhir semester kemudian kita melaksanakan PPL, ya tentu sekolah ataupun para siswa juga menolak. Jadi sekali lagi diupayakan dalam praktek pembelajarannya itu sampai dengan pertengahan Desember. Nah, mengapa di sini dalam pelaksanaannya sampai dengan 19 Januari ini batas akhir sampai dengan penyelesaian PPL, sampai dengan mahasiswa itu menyerahkan laporan PPL. Nah, secara detail nanti bagaimana bentuk laporan PPL-nya nanti disampaikan oleh Ketua Pusat PPL Uniru Tuban. Nah, apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan PPL ini? Nah, tentu kita ketahui bersama bahwa saat ini masih pandemi COVID-19. Oleh karena itu, awal yang harus kita lakukan itu adalah orientasi lingkungan. Jadi kita survei ke sekolah, berkomunikasi, konsultasi dengan kepala sekolah, konsultasi dengan guru pamongnya, terkait tentang bagaimana kondisi lingkungan di sekolah tersebut, apakah sudah
dalam arti zona hijau, ya, new normal, atau mungkin zona merah. Jadi nanti kita tanyakan pada kepala sekolah ataupun guru pamong terkait tentang kondisi di sekolah tersebut. Termasuk juga kita harus konsultasi bagaimana kemampuan dan juga karakteristik siswanya. Sebab antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu kemampuannya berbeda-beda. Baik itu kemampuan dalam hal ekonomi, jadi mungkin ada siswa yang tidak memiliki HP, ya, atau juga kemampuan dalam hal penggunaan HP-nya. Kita perhatikan bagaimana sinyal di lingkungan sekolah tersebut, itu harus kita tanyakan secara lengkap kepada guru pamongnya, sehingga nanti dengan konsultasi tersebut kita bisa menyepakati bersama bagaimana model pembelajaran dalam PPL nanti. Apakah dengan cara daring sepenuhnya atau mungkin dengan cara blended learning, jadi sebagian dilaksanakan secara daring, sebagian dengan cara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi sekali lagi jangan dilupakan survei awal ke sekolah, kita temui kepala sekolahnya, kita temui guru pamongnya tentang kemampuan dan juga karakteristik siswanya. Di sini akan bisa kita tentukan bagaimana model pembelajaran nanti. Mungkin yang intinya bahwa kita jangan sampai memberatkan sekolah ataupun memberatkan siswa. Baik, kami lanjutkan. Jadi ingat, pelaksanaan PPL ini dimulai 19 Oktober 2020 hingga 19 Januari 2021. Namun dalam praktek PPL-nya diupayakan pertengahan Desember ini sudah selesai. Karena pertengahan Desember biasanya sudah libur sekolah. Nah, nanti batas 19 Januari itu adalah batas akhir penyelesaian laporan. Ya. Jadi awal yang kita lakukan dalam pelaksanaan PPL ini jangan lupa harus survei dulu, ya. Survei, kita konsultasi dengan kepala sekolah, konsultasi dengan guru pamongnya. Apa yang ditanyakan tentu terkait dengan bagaimana kemampuan siswanya, bagaimana karakteristik siswanya. Sehingga dari hasil konsultasi itu kita bisa menyepakati bagaimana model pembelajaran yang akan dilaksanakan. Model daring sepenuhnya atau mungkin setengah daring atau dengan setengah luring sehingga blended learning, ya. Itu nanti bergantung pada kondisi di lapangannya nanti. Kemudian dalam pelaksanaan PPL-nya itu dilaksanakan 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan ini, 3 kali pertemuan itu praktek pembelajaran, dan 1 kali pertemuan lagi merupakan ujian PPL-nya. Ya. Nah, selain praktek pembelajaran juga jangan lupa melengkapi RPP-nya. Sebab yang dinilai itu bukan hanya praktek pembelajaran saja, tapi juga RPP-nya. Itu pelaksanaan PPL. Selain PPL yang dilakukan para mahasiswa, nah ini ada tugas lain, yakni melaksanakan tugas tambahan. Melaksanakan tugas tambahan ini sesuai dengan kebutuhan sekolah. Mungkin tugasnya itu berupa administrasi sekolah. Mungkin nanti mahasiswa PPL disuruh piket secara bergiliran yang ada di sekolah. Kemudian juga mungkin juga diminta untuk membina keterampilan para siswa. Nah, kemudian dalam pelaksanaan PPL ini tentu juga ada MONEF,
yang dilakukan oleh tim pusat PPL. Ya, jadi di Monef bagaimana perkembangan apa yang dilakukan oleh para mahasiswa di PPL tersebut, apa yang dilakukan dalam per minggunya, ya. Dan juga nanti ada Monef terakhir yang dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Tim Monef ini adalah Wakil Rektor 1, Dekan FKIP, kemudian Kepala LP3, Kepala Pusat PPL, dan PKL. Demikian sosialisasi tentang kegiatan PPL. Nanti akan dijelaskan secara detail lagi. Itu akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Khalifah SPC MPD selaku Kepala Pusat PPL PKL LP3 Uniro Tuban. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.